pada yang terhormat Bapak Asep Saifuddin selaku pengampu mata kuliah aktor non-negara dan juga rekan-rekan kelas aktor non-negara. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kedudukan NGO menurut hukum internasional dengan kelompok beranggotakan saya Raspati Winarto Putra, NIM 32, Angkatan 2017. Saya Geraldina Briliani Prasetya, NIM 25, Angkatan 2017. Saya Grace Anastasia Saraswati, NIM 68, Angkatan 2017. Saya Wanda Seliona, NIM 102, Angkatan 2017. Next. Ia dalam hubungan internasional, aktor utama yang berperan dalam kepentingan negara tidak hanya didominasi oleh aktor negara saja, melainkan banyak aktor non-negara yang ikut berpartisipasi dalam masalah suatu negara. Aktor non-negara atau biasa disebut dengan non-governmental organization atau organisasi non-pemerintahan merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya untuk menangani suatu isu atau persoalan sosial tertentu. Misalnya ada korupsi, kesetaraan gender, perlindungan konsumen, hak-hak minoritas, ekonomi, bantuan hukum, dan lain sebagainya. Next. Istilah LSM menjadi populer pada tahun 1945, tepatnya pada akhir Perang Dunia Kedua, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa itu berusaha untuk membedakan antara badan-badan khusus antar pemerintah dan organisasi swasta. Ensiklopedia Hukum Internasional Publik mendefinisikan LSM sebagai organisasi swasta yang tidak didirikan oleh pemerintah atau perjanjian antar pemerintah yang mampu memainkan peran dalam urusan internasional berdasarkan kegiatan mereka dan yang anggotanya mendapatkan hak suara independen. LSM sendiri beranggotakan perorangan atau badan hukum. LSM dibentuk secara bebas atas inisiatif swasta dan tidak profit oriented. Biasanya LSM bersifat internasional dalam artian menarik anggota dari suatu negara, dan aspek ini fundamental untuk menjamin karakter internasional mereka. Next. Adapun peran-peran LSM itu sendiri yaitu yang pertama pengembangan dan pembangunan infrastruktur, yaitu membangun perumahan, menyediakan infrastruktur seperti sumur atau toilet umum, penampungan limbah padat, dan usaha berbasis masyarakat lain. Next. Yang kedua, ada mendukung inovasi, uji coba, dan proyek percontohan. NGO atau LSM memiliki kelebihan dalam perancangan dan pelaksanaan proyek yang inovatif dan secara khusus menyebutkan jangka waktu mereka akan mendukung proyek tersebut. NGO dapat mengerjakan percontohan untuk proyek besar pemerintah karena adanya kemampuan bertindak yang lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah dan dengan birokrasinya yang rumit. Next. Yang ketiga ada bantuan teknis dan pelatihan, yaitu institusi pelatihan dan NGO dapat merancang dan memberikan suatu pelatihan dan bantuan teknis untuk organisasi berbasis masyarakat dan pemerintahan. Kemudian ada penelitian dan monitoring serta evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap sifat partisipatif suatu proyek akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan staf proyek itu sendiri. Next. Dan yang terakhir ada advokasi dengan masyarakat miskin. Jadi di sini NGO menjadi juru bicara dan perwakilan orang miskin dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari unjuk rasa, proyek percontohan, keikutsertaan dalam forum publik untuk memformulasi kebijakan dan rencana pemerintah, hingga mengumumkan hasil penelitian dan studi kasus terhadap orang miskin. Next. Oke, masuk ke pembahasan. Di sini LSM atau NGO ini telah berperan dalam hukum internasional sejak berakhirnya Perang Dingin.
di mana peran itu semakin penting hingga kegiatan mereka menjangkau ke pelosok dunia. LSM ini dapat digambarkan sebagai kelompok orang atau masyarakat yang dibentuk secara bebas oleh inisiatif pribadi yang mengejar kepentingan dalam hal-hal yang terjadi atau melampaui batas negara dan tidak mencari keuntungan. Karena Undang-Undang LSM internasional tidak ada, Pasal 71 Piagam PBB menjadi dasar hukum kegiatan LSM. Pasal tersebut menetapkan bahwa LSM dapat diberikan status konsultatif oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC. ECOSOC ini merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan bidang ekonomi dan sosial, terutama yang terkait ruang lingkup kerja 15 badan-badan khusus, 8 komisi fungsional, dan 5 komisi regional di bawah kewenangannya. Next. NGO dalam konteks hukum internasional memiliki peran penting karena membantu transformasi hukum internasional dan berkontribusi dalam pengembangan penerapan peradilan, interpretasi, dan penegakan hukum internasional. Nah, secara khusus, LSM ini memberikan kontribusi mendasar untuk elaborasi, pemantauan, dan promosi norma-norma internasional. LSM biasanya memulai tindakan dengan terlebih dahulu mendorong negara untuk menyusun norma-norma internasional. Seringkali ini menghasilkan apa yang oleh para ahli hukum dianggap hukum lunak yang terutama terdiri dari deklarasi dan resolusi tanpa kekuatan hukum apapun. Karena hukum lunak sebagian besar bersifat deklaratif, tidak mengikat secara hukum, dan oleh karena itu fleksibel memungkinkan LSM untuk dengan mudahnya campur tangan dan mendapatkan pengaruh. Negara itu lebih bersedia untuk mematuhi norma hukum internasional bila lingkup hukum yang menjadi tanggung jawab mereka kecil. Akibatnya, banyak LSM ini sangat percaya bahwa deklarasi prinsip ini dapat menjadi dasar hukum untuk norma hukum keras di masa depan. Hal ini kemudian membuat banyak ahli hukum percaya bahwa LSM memainkan peran yang sangat penting dalam membantu membuat hukum internasional lebih tanggap terhadap kebutuhan komunitas internasional. Next. Dalam tahap pemantauan, LSM juga turut berpartisipasi dalam amicus curiae, yaitu Friends of the Court atau sahabat pengadilan. Dapat dikatakan bahwa amicus curiae ini sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan memberikan pendapatnya kepada pengadilan. Mereka juga berusaha untuk berkontribusi pada adjudikasi internasional dengan mengajukan amici curiae ke pengadilan. Kontribusi besar LSM lainnya adalah untuk menemukan fase pemeriksaan dan promosi hukum internasional. Mereka memainkan peran penting dalam kegiatan investigasi, penelitian tentang pelanggaran norma internasional melalui penggunaan prosedur berkala yang menganalisis laporan negara dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran opini publik tentang perilaku negara jika memang bersalah. Next. Dilanjut kepada kehadiran NGO di lingkup internasional terkini. Meski kehadiran dan pengaruh LSM meningkat dalam lingkup sistem internasional, namun tetap menjadi entitas tanpa status hukum internasional yang jelas. Nah, untuk menjelaskan entitas tanpa status hukum internasional yang jelas ini, maka diambil sebuah contoh di mana partisipasi LSM dalam sistem PBB, di mana dengan meningkatnya jumlah LSM yang memasuki sistem PBB sejak pembukaannya untuk LSM nasional pada tahun 1996, beberapa dilema itu bermunculan akibat kurangnya peraturan untuk mengatur hubungan LSM. Sehingga memungkinkan pemerintah untuk membuat suatu skema baru yang
mereka gunakan untuk penyalahgunaan sistem akreditasi LSM milik mereka sendiri, dan mempromosikan LSM mereka ini menjadi status konsultatif. Kemudian, dengan pemerintah ini membuat semakin banyaknya LSM yang meragukan bermunculan, yang juga disebut sebagai GO/NGO atau Government Non-Governmental Organization. Nah, apa yang dimaksud dengan GO/NGO ini adalah LSM yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tujuan dari mereka membentuk GO/NGO adalah supaya mereka menerima status, dan setelah menerima status ini mereka dapat memiliki kemampuan untuk melakukan advokasi sebagai LSM yang berpihak untuk kepentingan mereka sendiri pada organisasi PBB itu. Nah, perkembangan ini kemudian mendorong LSM yang sebenarnya sudah dihormati dan diberi kepercayaan secara internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan The International Federation of Human Rights League menjadi takut untuk kehilangan reputasi mereka sebagai sumber informasi yang kredibel dan rekan yang layak dipercaya. Lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, suasana LSM, khususnya untuk organisasi advokasi, secara signifikan menjadi kurang menguntungkan, di mana negara-negara yang sebelumnya sangat mendukung organisasi hak asasi manusia untuk maju dengan memberikan informasi mereka dan mendukung ide-ide di dalamnya telah mengurangi atau bahkan menarik dukungan mereka. Selain itu, beberapa bagian dari PBB yang sebelumnya dapat diakses oleh perwakilan LSM sekarang sudah dibatasi, contohnya ruang delegasi. LSM yang perwakilan LSM yang sebelumnya bisa memasuki ruang delegasi itu menjadi tidak dapat mengaksesnya lagi, sehingga mereka sangat dirugikan karena melalui ruang delegasi ini mereka dapat melakukan pertemuan informal bersama dengan perwakilan badan negara. Kemudian selain dari dibatasinya akses dari ruangan di PBB, mereka juga berbeda dengan staf dari PBB, mereka harus melewati yang disebut sebagai logam detektor sebelum memasuki beberapa bagan resmi dalam PBB. Nah, melalui contoh-contoh ini sudah sangat terlihat bahwa tingkat ketidakpercayaan terhadap LSM sendiri itu sudah sangat meningkat secara umumnya. Lalu praktik pembatasan PBB terhadap NGO juga melambangkan meningkatnya ketidakpercayaan kepada NGO. Ya. Singkatnya, meskipun partisipasi dari LSM ini meningkat dalam urusan internasional, non-status LSM di ranah internasional telah menimbulkan masalah yang signifikan bagi mereka. Ya, lanjut. Baik, untuk penutupan, setelah penjelasan yang tadi setelah kita dengarkan dapat disimpulkan bahwa NGO atau yang dapat kita sebut juga sebagai LSM telah dikenal sejak zaman Perang Dunia Kedua pasca tahun 1945. NGO sendiri adalah suatu wadah bagi masyarakat sipil yang dibentuk secara bebas atas inisiatif masyarakat dan tidak profit oriented untuk mengadvokasi dan memperjuangkan isu-isu yang dianggap penting. Sumber dana dari NGO sendiri meliputi iuran anggota, sumbangan yang berupa hibah atau wakaf dalam bentuk baik barang ataupun uang tunai, serta hasil usaha dari LSM itu sendiri. Dan NGO berfokus dalam berbagai macam bidang, seperti pembangunan, lingkungan, advokasi, dan masih banyak lagi. Korelasi antara LSM dengan hukum internasional sendiri adalah evolusi berkelanjutan hubungan antara LSM dan hukum internasional, maka seringkali menimbulkan masalah. Pada awal abad 21 sendiri, dimulai perubahan hukum internasional yang lambat di bawah pengaruh pemerintahan global, walaupun tidak hanya hubungan antar pemerintah, tapi juga melibatkan KSM, gerakan warga, dan juga kerjasama multinasional. Keterlibatan LSM dan perusahaan transnasional sendiri berkontribusi pada transformasi sistem hukum internasional, seperti konvensi tentang larangan penggunaan, penimbunan, produksi, dan pemindahan tambang antipersonel, dan tentang penghancurannya, konvensi perdagangan internasional spesies langka, dan pembentukan pengadilan kriminal internasional. Dari perspektif hukum internasional sendiri, LSM tetap ada terra incognita atau area tak dikenal,
Sementara negara semakin meningkatkan keterlibatan LSM ke dalam struktur dan prosedur pemerintahan, namun status resmi LSM di bawah hukum internasional masih belum jelas. Singkatnya, dengan semakin meningkatnya peran LSM dalam memajukan standar hukum internasional, walau status LSM yang masih belum berkembang, mengingat banyaknya LSM yang berpartisipasi dalam kehidupan internasional dan peran mereka yang terus berkembang dalam proses negosiasi. LSM juga sering dilibatkan untuk pengambilan bagian dalam urusan internasional karena dianggap mewakili masyarakat sipil dan oleh karena itu partisipasi mereka diartikan sebagai legitimasi atau demokratisasi dari proses pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.